apakah Alkitab terbukti benar? Kami sudah lihat cerita luar biasa tentang anak domba Allah. Dan cerita luar biasa tentang nubuatan tentang kelahiran Yesus. Memang ada lebih dari 300 nubuatan tentang kedatangan Mesias yang digenapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini kita akan ambil satu nubuatan tentang, atau satu pasal tentang nubuatan tentang kematian Yesus. Kita lihat bahwa Yesaya 53 adalah nubuatan tentang penyaliban Yesus. Ini ditulis kira-kira 800 tahun sebelum Yesus datang. Dan seluruh pasal ini khusus berbicara tentang Yesus dan kematiannya. Dalam ayat 2 dia disebut sebagai tunas dari tanah kering. Seperti kami sudah dengar, dialah tunas dari Isai, keturunan Daud yang dinubuatkan akan datang sebagai Mesias. Dalam ayat 3 dikatakan dia dihina dan dihindari orang. Dan seperti Yohanes 1 ayat 11 berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Dalam ayat 4 dikatakan dia ditindas Allah. Waktu dia ada di atas salib, sudah jadi gelap untuk 3 jam. Dan pada akhir 3 jam itu Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan Allah. Dalam ayat 5 dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan kita tahu bagaimana prajurit sudah menikam lambungnya dengan tombak. Dan darah dan air keluar untuk keselamatan kita. Dalam ayat 5 juga dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus dipukul dan dia mendapat bilur-bilur di dalam tubuhnya jasmani, supaya tubuh jasmani kita juga boleh disembuhkan. Dalam ayat 6, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Dan sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dalam ayat 7, dia tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa untuk dibantai. Dia dituduh, tapi di hadapan tuduhan itu dari imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak memberi jawab apapun. Dalam ayat 9 dikatakan bahwa makamnya ada di tengah-tengah orang kaya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ia dikuburkan bersama orang jahat, makamnya di tengah-tengah orang kaya. Ini digenapi dalam Matius 27, di mana dia dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea, tidak seorang kaya di dalam kubur itu. Dan dalam ayat 10 dan 11 kita lihat bagaimana dia dibangkitkan, karena dikatakan ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ini nubuat tentang kebangkitan Yesus. Dan dalam ayat 12 dikatakan dengan rela ia menyerahkan hidupnya dan masuk bilangan orang jahat. Ia menanggung dosa banyak orang. Dan Yesus disalibkan dengan 2 penyamun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini nubuatan ajaib, nubuatan luar biasa, nubuatan dari firman Allah.
Dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 dikatakan, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Firman Allah sungguh luar biasa dan sungguh benar.